Setelah pemeriksaan lebih lanjut, diketahuilah kalau ternyata pedang yang udah nusuk itu udah nembus melalui tengkorak wajah Ojan sampai ke batang otaknya, guys. Yo, halo guys, di video kali ini kita bakal ngebahas ada satu sekolah angker di Tangerang Selatan yang sekarang udah dikosongkan perkara kelakuan murid-muridnya yang udah di luar nalar banget nih. Sampai-sampai ada murid sekolah lain yang meninggal akibat kelakuan mereka. Nah, karena udah kosong, ya tahu sendiri. Kejadian-kejadian horor pun mulai bermunculan yang menghantui gedung itu sama warga sekitar juga. Emang murid-murid di sana ngapain tuh kok bisa sampai sekolahnya ditutup? Nah, dulunya pas sekolah ini masih aktif, mereka sering banget tawuran di jalan gitu, guys. Sambil masih pakai seragam sekolah. Biar lebih jelas, langsung aja kita mulai dari nama sekolahnya ya. Sekolah itu bernama SMK Bipuri Serpong di Jalan Pelayangan nomor 99, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kalau kalian pernah baca di internet, kalian mungkin bisa kebingungan sama nama sekolahnya. Soalnya kalian pasti bakal nemuin kata STM Bizer. Nah, sebenarnya dulu nama sekolah ini tuh emang STM Bizer. Lalu akhirnya diganti jadi SMK Bipuri Serpong di tahun 1997. Jadi dulu sewaktu namanya masih STM Bizer, kata Bizer itu adalah nama geng turun-temurun di kalangan murid sekolah itu, yang udah ada dari zaman dulunya lagi. Dan dari info beberapa alumni murid di sana, kondisinya tuh setiap ada murid baru yang masuk kelas 1, berarti kan masih junior ya, masih baru, mereka bakal dipaksa untuk ikut yang namanya barisan siswa. Yang di dalamnya itu mereka dipersiapkan mentalnya sama dikasih tutorial oleh para oknum kakak kelas untuk ikut tawuran di kemudian hari. Jadi emang udah ada gengnya yang khusus buat ngelatih murid baru dan siklus ini terus berputar yang artinya nanti tahun depan juga anak barunya digituin lagi dan lagi. Kayak yang gue bilang tadi, udah turun-temurun. Nah, kalau kalian bertanya-tanya, gimana kalau murid barunya nolak buat bergabung ke grup itu, Bang? Kalau dia memang anak baik-baik, gimana? Maksudnya anak culun gitu kan? Ya jawabannya udah pasti murid itu bakal jadi bahan bulian tiap hari. Apalagi murid-murid yang anggota Bizer di sekolah itu lebih banyak dan udah kuat banget. Siapa yang berani ngelawan? Makanya mereka jadi dominan banget kan. Murid barunya juga jadi kayak maju kena, mundur kena. Mau nolak buat gabung geng tawuran, salah. Mau gabung juga ya salah. Soalnya kalau ikut gabung kan berarti mereka wajib ikut tawuran. Terus gimana dong yang benernya? Nah, ceritanya di tahun 2018, tawuran pun akhirnya terjadi antara SMK Bipuri Serpong yang tadi melawan SMK Sasmita Jaya Pamulang. Awal mulanya di hari Selasa pagi tanggal 31 Juli 2018, ada seorang murid kelas 12 atau disebut juga kelas 3 SMK di SMK Sasmita Jaya Pamulang yang bernama Ahmad Faujan Ernanda, umur 18 tahun, biasa dipanggil Ojan, tinggal di daerah Pedurenan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Ojan ini anak dari pasangan Pak Ivan Sofian dan Bu Ernadiana. Dia ini anak pertama dari 3 bersaudara ya. Di hari Selasa pagi itu, Ojan pergi ke sekolah kayak biasa. Cuman di hari itu memang berangkatnya agak telat. Lebih siang dari biasanya. Jadi di hari itu memang Ojan ini entah kenapa tiba-tiba agak mager buat pergi ke sekolah. Jadinya ibu Ojan yang bernama Bu Erna pun mulai ngomel-ngomel, suruh cepetan berangkat. Soalnya waktu itu emang udah telat banget. Karena diomelin, Ojan pun cepet-cepet mandi, lalu mulai nyalain sepeda motornya buat siap-siap. Tapi anehnya di hari itu dia nawarin buat nganterin adiknya ke rumah neneknya dulu. Baru dia pergi sekolah. Yang menurut Bu Erna mah biasanya Ojan itu nggak pernah mau. Boro-boro nawarin buat nganterin. Disuruh nganter aja dia nggak mau biasanya. Jadi ya udah berangkat deh tuh Ojan nganterin adiknya ke rumah nenek. Abis itu dia baru sekolah. Nah di sore harinya di sekitar jam 5, ayah Ojan yang bernama Pak Ivan Sofian tiba-tiba dapat telepon ada kabar dari salah satu teman Ojan. Katanya Ojan ini barusan kecelakaan. Terus lagi dibawa ke rumah sakit. Mendengar kabar itu Pak Ojan ya langsung panik. Agak was-was juga Pak Ojan soalnya yang di pikiran dia itu tadi pagi kan Ojan ada nganterin adiknya ke rumah nenek. Jangan-jangan adiknya yang tadi diantar juga ikut kecelakaan gitu kan. Dikiranya kan kecelakaan itu laka lantas di jalan. Tapi setelah nyampe rumah sakit, kondisi Ojan ternyata jauh lebih buruk daripada kecelakaan lalu lintas. Yaitu wajahnya tertancap pedang jenis samurai sepanjang 30 cm yang nembus ke dalam kepalanya. Jadi ternyata kejadiannya ya emang bukan kecelakaan naik sepeda motor, melainkan Ojan ini udah jadi korban tawuran antar sekolah tadi yang diadakan di depan pergudangan Taman Tekno, Jalan Puspitek Raya, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu, Serpong, Tangerang Selatan, antara SMK Bipuri Serpong melawan SMK Sasmita Jaya Pamulang, yaitu sekolahnya si Ojan. Tawuran itu isinya terdiri dari segerombolan murid SMK Bipuri Serpong sama SMK Sasmita Jaya Pamulang.
yang notabene udah dari zaman angkatan-angkatan sebelumnya emang terkenal sebagai musuh berbuyutan. Yang bikin gua heran itu harusnya kakak kelas mereka yang sebelumnya tawuran kan udah lulus ya. Harusnya adik-adik kelas penerus ini kan udah nggak saling kenal tuh. Kenapa kok masih bisa tetap musuhan coba? Soalnya generasinya kan udah berganti orang ya setiap tahun. Mungkin mereka juga dipaksa oknum geng yang sebelumnya kali ya buat ngelanjutin permusuhan mereka. Jadi tawuran ini sebenarnya udah bukan yang pertama kali guys, tapi udah entah yang keberapa kali. Lanjut ya. Lokasi tawuran mereka di depan pergudangan Taman Tekno tadi itu sebenarnya ada di tengah ya, antara SMK Bipuri Serpong sama SMK Sasmita Jaya Pamulang. Untuk kesananya mereka masing-masing harus menempuh jarak beberapa kilometer. Jadi kalau istilah orang zaman sekarang itu jumpa tengah kita. Gitu guys. Nah di kejadian ini awal mula bentrok murid-murid dari kedua sekolah ini adalah dari saling ejek di media sosial. Setelah makin panas di medsos, mereka pun mulai ngejadwalin tawurannya. Bisa dibilang berarti ini tawurannya berawal dari sekedar ketikan-ketikan tulisan doang. Yang padahal kebanyakan dulunya itu percikan emosi biasa dimulai dari nggak sengaja ketemu, saling tatap-tatapan, jatuh cinta pandangan pertama, bukannya. Maksudnya tatap-tatapan jadi nggak seneng, abis itu baru berantem gitu kan. Tapi yang ini beda nih, malah mulainya dari sosmed. Setelah jadwalnya udah ada, mereka pun mulai masing-masing nyiapin senjata mereka, terus ngumpul-ngumpul lah tuh mereka di sekolah masing-masing, dengan senjatanya masing-masing. Habis itu baru datang ke TKP setelah bergelombolan. Makanya kalau kita lihat foto-fotonya ini, mereka masih pakai seragam sekolah. Setelah ketemu, mereka pun langsung saling lempar-lemparan batu, sampai akhirnya kedua kubu itu makin mendekat, dan jadinya baku hantam dengan jarak dekat. Ada juga yang saling jotos-jotosan, sampai tiba-tiba ada seorang murid kelas 3 SMK Bipuri Serpong yang bernama Farhan Fahroji yang bawa pedang samurai sepanjang 30 cm dan dilempar sampai tembus ke wajah Ojan di pipi kirinya. Setelah kena begitu, Ojan langsung dilarikan ke RS Hermina Pamulang untuk pertolongan pertama. Dalam posisi pedang itu masih nancep di wajahnya guys, di wajah kiri. Setelah pengecekan di rumah sakit itu, ternyata cedera Ojan dianggap udah terlalu parah. Dan karena itu Ojan pun dilarikan lagi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta Pusat. Ini rumah sakit yang lebih besar ya. Proses perpindahan Ojan dari RS Hermina tadi ke RSCM ini pun menggunakan mobil ambulans. Dan pas mau dimasukin ke mobil, tim medis di situ juga jadi super hati-hati banget. Soalnya mereka takut pedang yang masih nancep di wajah Ojan itu bisa goyang-goyang. Dan malah makin berbahaya, bisa makin menusuk ke dalam wajahnya. Ngeri banget gak tuh? Sesampainya di RSCM, setelah pemeriksaan lebih lanjut, diketahuilah kalau ternyata pedang yang udah nusuk itu udah nembus melalui tengkorak wajah Ojan sampai ke batang otaknya guys. Sampai-sampai di ruang ICU RSCM itu Ojan harus dioperasi sebanyak 3 kali. Yang pertama pedang yang nancep di wajah Ojan awalnya dipotong dulu. Setelah itu lanjut dilakukan operasi pembersihan di bagian dalam wajah biar nggak ada material besi atau karat yang tertinggal di dalam. Barulah step terakhir luka sobek di bagian luar wajah dioperasi terus ditutup. Waktu itu semua biaya operasinya ditanggung sama Pemkotnya, alias pemerintah setempat. Setelah operasi selesai, ternyata kondisi Ojan tidak juga membaik dan malah berangsur lemah nih. Dan sangat disayangkan juga rupanya organ batang otak Ojan yang sempat tertusuk tadi itu termasuk terlalu fatal. Sampai-sampai setelah 1 minggu di ICU, akhirnya Ojan menghembuskan nafas terakhirnya di jam 6 sore, tepatnya di jam 6 lewat 5 menit, pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018. Lalu setelah itu Ojan pun dimakamkan keesokan harinya di hari Rabu 8 Agustus 2018 siang hari di TPU Pedurenan 3, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Pak Ivan dan Bu Erna beserta keluarga besar Ojan di situ tentu ngerasa sedih dan terpukul banget. Apalagi kepergian Ojan ini adalah akibat masalah tawuran antar pelajar. Nah, setelah ada kejadian ini, polisi tentu menelusuri siapa pelakunya dong. Maka akhirnya ketahuanlah kalau pelakunya ya murid SMK Bipuri Serpong yang bernama Farhan Faroji tadi. Awalnya Farhan sempat melarikan diri ke daerah Tasikmalaya lalu bersembunyi di Kabupaten Sukabumi. Namun karena pendekatan pihak polisi kepada orang tuanya, akhirnya Farhan pun diantar oleh orang tuanya sendiri buat menyerahkan diri ke Polres Tangsel. Jadi orang tua Farhan ini akhirnya kooperatif ya. Setelah penelusuran lebih lanjut, diketahuilah kalau Farhan sama Ojan itu rupanya masih ada hubungan keluarga nih. Walaupun keluarga jauh. Makanya sebelumnya sewaktu tawuran tadi itu kan Ojan sama Farhan ini nggak saling kenal. Background mereka berdua baru ketahuan dari hasil penyelidikan. Di Polres Tangsel, Farhan juga udah mengaku kalau emang dialah yang ngelempar pedang itu ke wajahnya Ojan. Farhan pun dikenakan pasal 338 KUHP tentang dengan hukuman 5 tahun penjara. Namun akhirnya Hakim Ketua memvonis Farhan dengan hukuman 4 tahun penjara, yaitu 1 tahun lebih ringan daripada tuntutannya dalam sidang yang waktu itu diselenggarakan di Pengadilan Negeri Tangerang
pada hari Senin 10 September 2018. Nah, waktu itu kan kasus ini heboh banget ya, sampai masuk berita di mana-mana. Cuma memang waktu itu gue belum bikin channel ini, jadi belum bisa buatin videonya. Makanya baru bisa dibahas sekarang ini guys. Dan setelah kejadian mengerikan ini, tentu sekolah SMK Bipuri Serpong tadi itu makin lama makin sepi dong. Karena nggak ada murid baru lagi yang masuk. Orang tua calon murid juga pada trauma lah mau masukin anaknya ke sekolah itu. Kan isinya tawuran semua. Itulah kenapa waktu menjelang penutupan sekolah itu, SMK Bipuri cuma punya 3 kelas yang jumlah muridnya bahkan kurang dari 100 orang. Dan karena itu, akhirnya sekolah SMK Bipuri pun secara resmi ditutup pada tahun 2019, yang padahal sekolah itu udah berdiri sejak tahun 1988. Berarti total masa operasinya selama 31 tahun ya. Setelah sekolah ditutup, tentu lokasi itu cuma menyisakan gedung besar yang kosong kan. Ya biasa, kalau ada bangunan kosong terbengkalai, apalagi gede begitu, pastilah hawa mistis pun mulai menyelimuti. Dimulai dari rumput liar yang tumbuh dari dinding-dinding sekolah, keramik lantai mulai berumut lalu retak, atapnya mulai roboh, terus juga entah dari mana dinding-dindingnya itu ada coretan-coretan tulisan gitu nih. Dan lambat laun, para warga sekitar gedung bekas sekolah SMK Bipuri Serpong ini pun mulai ngasih kesaksian horor versi mereka sendiri tentang bangunan ini, guys. Ada yang mengaku mereka sering dengar suara misterius dari gedung itu, kayak suara barang jatuh dari dalam kelas, suara ngek meja sama bangku yang kayak lagi digeser gitu, padahal nggak ada siapa-siapa. Terus ada juga warga lain yang pernah ngelihat sosok perempuan yang wajahnya udah hancur, warna merah-merah gitu di mukanya penuh darah. Sekaligus juga makhluk tinggi besar yang kepalanya sampai nyentuh langit-langit, yang biasa sering menampakkan diri di toilet buat gangguin orang yang lagi lewat. Loh, kok ada orang bang yang lewat? Iya, soalnya cerita horor gedung SMK yang angker itu udah nyebar kemana-mana, udah terkenal. Sampai-sampai waktu itu banyak konten kreator yang ngerasa tertantang untuk ngebuat konten horor di lokasi itu. Jadinya ya kadang-kadang emang ada orang di gedung itu, yaitu para konten kreator. Cuman nggak sering kok. Nah, di situ ada dari mereka yang pernah ngide bawa peralatan jelangkung segala macam buat dimainin di sana. Jelangkung, kalian tau lah ya kata-katanya. Gak berani gue nyebutin, ntar malah guanya yang disamperin. Itulah kenapa akibat dari perbuatan mereka itu, gangguan mistis di gedung SMK Bipuri jadi makin banyak. Sampai-sampai satpam yang bernama Ratna, yang kerja di sana bertugas untuk jagain gedung itu, udah gak ngizinin pengunjung untuk bikin konten horor lagi. Karena katanya mereka mah enak, begitu dapat kontennya langsung cabut. Yang kena imbasnya ya si Ratna ini. Dia malah makin digangguin sama makhluk-makhluk halus di sana. Misalnya kadang-kadang dia ada dinampakin sosok-sosok wanita. Terus dikasih denger juga suara-suara tangisan wanita yang kayak lagi disiksa gitu dari dalam gedung. Sumber pemicu yang membuat gedung ini jadi angker juga adalah dulunya waktu sekolah ini masih aktif, rumornya banyak murid-murid di sana yang pada ngelakuin ritual tertentu supaya bisa dapat ilmu kebal pada saat mereka tawuran. Ritual itu biasanya mereka jalani dengan cara puasa mutih selama seminggu, yaitu cuma boleh makan singkong sama minum air putih doang. Dan karena itulah makanya banyak jin kuat sama makhluk halus yang jadinya bersemayam di gedung itu sewaktu udah ditinggal pergi sama orang-orangnya. Tapi untuk sekarang ini sih sebenarnya gedung sekolah ini tuh udah nggak ada. Jadi kalau kalian mau ke sana buat lihat-lihat juga udah nggak bisa guys. Infonya sih di bulan Desember 2022 tahun kemarin, di hari Jumat tanggal 23, gedung ini udah dirobohin sampai rata dengan tanah. Dan kabarnya sih di lahan itu bakal dibangun hunian apartemen gitu. Bagus lah ya, biar jadi lebih positif tempatnya. Biar nggak angker lagi gitu maksudnya. Cuma untuk apartemennya itu kapan rampungnya sih belum tahu ya. Mungkin beberapa tahun lagi, soalnya kan nggak gampang juga itu ngebangun ulang dari nol sampai jadi. Jadi itulah tadi gedung sekolah yang awalnya rame, tapi akhirnya jadi tempat horor karena ulah murid-muridnya sendiri yang ternyata berangkat ke sekolah bukan untuk belajar, tapi malah ngejalanin tutorial tawuran plus ritual ilmu kebal pula. Ya kacau semuanya jadinya. Semoga dengan adanya kisah ini kita bisa belajar jadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebisa mungkin pokoknya hindari cekcok sama orang, turunin ego masing-masing. Paling kalau lu ngerasa nggak suka sama orang ya cuekin aja. Cut aja orang itu dari pertemanan lu daripada berantem kan. Fokus introspeksi diri sendiri aja guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Klik subscribe buat yang mau dapetin kasus menarik lainnya lagi. Dan assalamualaikum.